Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hai adik-adikku sekalian, kembali lagi bertemu dengan Kak Arif di sini. Dan Kak Arif pada kesempatan kali ini akan bercerita nih dengan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Kisah apa sih Kak Arif? Iya, kisah ini adalah kisah seorang anak yang ia menggendong ibunya. Aduh, coba kalian ada nggak yang pernah gendong ibu kalian? Aduh Kak Arif, berat Kak Arif, aku nggak bisa gendong ibu aku Kak Arif, bisa-bisa pinggang aku encok, anak kan. Iya. Namun di sini kisahnya sangat unik sekali, ya, dimana anak tersebut menggendong ibunya, ya, ketika tawaf, ya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, ya, jadi sebetulnya kisah ini adalah kisah yang ada dalam sebuah athar yang sahih, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ya, dan athar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Sahihul Adabil Mufrad. Dan yang terakhir, ya, naskah dan ilustrasi yang ada di sini adalah tulisan dari Kak Nida, ya, jazakallahu khairan, yang mana Kak Arif ambil dari situs www.muslimkecil.com, ya, dimana di sana di situs itu kalian bisa dapat cerita-cerita yang menarik juga, ya. Oke, langsung saja dengarkan ceritanya. Suatu ketika ada seorang laki-laki nih adik-adik sekalian, yang ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu adalah berjalan mengelilingi Ka'bah, ya. Dan dia ternyata tawafnya ini nggak sendirian. Laki-laki tersebut bersama ibunya. Namun yang uniknya nih adik-adik sekalian, ternyata laki-laki tersebut tawafnya itu sambil menggendong ibunya. Iya, kebayang kan gimana kuatnya laki-laki tersebut? Dia ngelilingin Ka'bah sambil membawa ibunya. Dan gak hanya tawaf, ternyata adik-adik sekalian, ya, laki-laki tersebut menggendong ibunya kemanapun ibunya ingin pergi. Subhanallah, ya. Jadi kalau ibunya mau ke kamar mandi, digendong, dibawa. Mau makan, dibawa. Dan kemanapun tempatnya, dibawa sama laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada Abdullah bin Umar ini, ya, apakah perbuatannya itu sudah membalas jasa-jasa ibunya? Lihat adik-adik sekalian, apa jawaban dari Abdullah bin Umar? Ya, beliau menjawab, tidak, ya, sama sekali tidak, ya. Jadi perbuatanmu itu tidak bisa sebanding dengan jasa ibumu, ya, walaupun satu tarikan nafas ketika melahirkanmu, kata Ibnu Umar kepada laki-laki tersebut. Wah, ternyata di sini nih laki-laki tersebut ingin membalas jasa ibunya, di mana ibunya itu mengandung dia selama 9 bulan. Ya, namun kata Ibnu Umar, ya, hal tersebut, perbuatan itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan ibunya, walaupun satu tarikan nafas ketika melahirkannya. Subhanallah nih. Kak Arif, kenapa sih laki-laki tersebut tidak bisa membalas jasa ibunya? Bukankah laki-laki tersebut sudah menggendong ibunya kemanapun ibunya mau pergi? Iya, jawabannya adalah karena ibu kita ini sangat berjasa, ya. Ibu kita yang melahirkan kita, merawat kita, mengasuh kita, dan mendidik kita, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik nih adik-adik kepada ibu kita, dan juga melarang kita untuk berbuat buruk kepada ibu kita. Coba adik-adik sekalian, hari ini sudah berbuat baik belum sama ibunya?
Atau jangan-jangan adik-adik berbuat jahat lagi. Nah, kalau ada adik-adik sekarang yang belum berbuat baik, segera berbuat baik kepada ibunya. Dan kalau ada yang merasa berbuat jahat, maka segera minta maaf supaya kalian ini hidupnya semakin berkah, ya. Dan tentunya adik-adik sekalian ya, bukan berarti kita tidak berbakti, berbuat baik kepada ayah. Ya, nah, kita tetap berbakti kepada ayah dan ibu, namun hak ibu lebih diutamakan daripada hak ayah. Ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, ibu kita yang melahirkan kita, yang mengasuh kita, yang merawat kita dan mendidik kita. Ya. Dan nih adik-adik, terakhir nih, jangan lupa juga nih adik-adik, ya, senantiasa mendoakan orang tua, ya. Minta ampunan, semoga orang tua kita ini diampuni dosa-dosanya, dan juga minta agar selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan juga ayah ibu kita di surga nanti. Ya, mungkin cukup sekian ya adik-adik sekalian kisah yang bisa Kak Arif sampaikan, ya. Terus ikuti terus kisah-kisah selanjutnya supaya kalian mendapatkan manfaat dan juga bisa mendapatkan pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.